鬼灵剑阵，炎流火阵，肯定极耗精神力，时间一久，四灵化身。Yo, halo guys, selamat kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita donghua baru yang berjudul The King of Tentu Sandomain part ke-9-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Nitian pun diberikan panggang ular oleh Anying. Namun setelah Nitian memakannya, ia pun langsung muntah dikarenakan tidak pernah memakan panggang ular tersebut. Kemudian Nitian pun berkultivasi di kemahnya, hingga pada akhirnya ia pun menerobos level 7 pemurni Ki. Di keesokan harinya, Nitian dan tim pun berjalan menyusuri gurun pasir. Namun mereka belum saja menemukan jejak apapun dari serigala api. Mereka pun menduga serigala api sudah diburu oleh sekte lain. Ditambah lagi, mereka sudah kelelahan menyusuri gurun pasir ini. Namun di situ Anying menyemangati timnya, dikarenakan pelatihan ini untuk mengasah kemauan mereka. Dan yang protes atas pelatihan ini, mereka tidak akan menjadi pemurni level yang kuat di masa depan. Anying pun memutuskan untuk membagi tim ini menjadi 3 grup. Dan itu untuk mencari serigala api. Anying bilang jika salah satu tim menemukan serigala api, cepat untuk mengirim sinyal untuk memberitahu grup yang lainnya. 好，队长放心，幽火狼叫嘛。哎，你们也真无趣。明白的话，哎，明白。见到幽火狼立即发信号通知其他组。 Setelah hal itu, Nitian pun satu grup bersama Pantau. Pantau mengatakan ia pun meminta maaf dikarenakan ia berburuk sangka pada Nitian waktu itu. Namun di sisi Nitian ia tak masalahkan hal tersebut. 哦，你这话我记住了啊！从今往后，事情都过去了，我已经忘了。 Hingga pada akhirnya Pantau pun akan memperlakukan Nitian sebagai saudaranya. Kemudian Pantau pun menceritakan tentang kesulitannya bersama Jeng Rui. Ia bilang orang-orang berpikir mereka terlalu bergantung pada Anying sebagai pemimpin kelompok. 哎呀，没人看着的感觉真是，其实都不受待见。无论我们如何努力，日子其实并没有你想象中那么好过，被爬上来的。那些老家。 Padahal Pantau dan Zheng Rui ingin membuktikan bahwa mereka cukup kuat dan tak selalu bergantung kepada Anying. Sedangkan Nitian berbicara tentang kesulitannya. Ia mengatakan orang-orang seperti dirinya sangat ingin masuk ke tempat pavilion harta karun. Mendengar hal tersebut, Pantau pun mengatakan tidak peduli seberapa sukses misi yang ia jalani. Namun yang pasti itu akan dianggap sebagai perlindungan dari Anying sebagai ketua dan bukan hasil pencapaian sendiri. Pantau pun bertekad di pelatihan ini ia akan membuat peningkatan dan membuat ia terlihat baik di mata mereka. 为的庇护，而不是自己达成的。都有自己的苦恼与目标，刮目相看。原来 Mendengar hal tersebut, Nitian pun mengatakan bahwa ia akan membantu Pantau. Pantau pun meminta Nitian untuk menggunakan sihirnya untuk menemukan serigala api. Namun tiba-tiba saja mereka pun menemukan 2 orang dari sekte Huigu. 快看！ Yang sudah dibunuh oleh sekte Gui. Pantau pun bilang bagaimana caranya mereka bisa masuk ke alam fantasi biru. Hingga pada akhirnya Pantau pun mengirim sinyal dan mereka pun bertemu kembali dengan Anying. 走，我们立即原路返回。这么安排，待会儿再解释。 Mereka berdua bilang mereka tidak menemukan serigala api. Namun mereka menemukan 2 orang dari sekte Huigu yang dibunuh oleh sekte Gui. 没遇到诱火狼，但我们发现了，哎呀，涛哥，你这话我都没办法帮你圆。杀了2名灰谷弟子。 Tapi di sisi Zheng Rui, ia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Pantau. Ia bilang sekte Gui tidak mungkin masuk ke sini, dikarenakan dunia fantasi biru adalah tempat seni bela diri yang khusus. Anying pun memperingati Pantau untuk jangan bermain-main dengan sinyal yang ia berikan.
Pantau pun mengatakan jika tak percaya tanyakan saja pada Nitian. 不信你们问念天。 Di sisi Nitian, ia pun membenarkan hal tersebut. Mendengar hal itu, Aning pun tidak tahu bagaimana caranya Sekte Gui masuk ke alam fantasi biru. Namun yang pasti, mereka mengincar murid-murid dari 4 sekte besar. 是的，我们都看见了。我们4大正派怎么进来的？但他们的目的肯定是我们这些。 Aning pun bilang tidak perlu khawatir, dikarenakan yang mengincar mereka pasti kekuatannya lebih lemah, dikarenakan masuk ke dunia fantasi biru. Aning pun bilang untuk menyelesaikannya dengan membunuh mereka semua. 只要我们将他们反杀，就能让3大邪派损失惨因弟子。但他们邪派进来的，同样让他们偷鸡不成蚀把米。好。 Namun tiba-tiba saja orang dari Sekte Huigu pun meminta tolong pada tim Anying, dikarenakan ia dikejar-kejar oleh Sekte Gui. Ditambah lagi Sekte Gui juga mengirim banyak orang untuk membunuh. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan dari orang Sekte Gui. 有人一直在追杀，鬼宗的人在，人数更是远超我们灰谷。其他人各自奔逃。不对， Ia pun menjadi kesal kepada Nitian dikarenakan sudah merusak rencananya. Hingga pada akhirnya ia pun akan membunuh Nitian. 不过我倒是是，我会让你比其他人。你这臭小子，鸭子嘴硬。我见过所有灰谷弟子，你怎么看出我来的？样子我都记住了，根本就没有你。 Setelah hal tersebut, orang dari Sekte Huigu pun menyerang dengan arai pedang rohnya. 电阵，还有我，金枪怒雨，给我中断吧！ 人流火阵。 Ia bilang arai pedangnya bisa membentuk 4 roh dengan kekuatan sama seperti dirinya. Hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. 出来吧，40。Anying pun mengatakan avatar roh ini pasti sangat menguras mental. Dan untuk sementara pasti akan menderita balasan yang mengerikan. Mendengar hal tersebut, orang dari Sekte Gui pun akan membunuh Anying secepat mungkin. Dengan begitu, Pavilion Harta Karun tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. 再无反击之力。 Namun di saat itu, Nitian pun memakai tinju penghancurnya untuk menyelamatkan Anying. Hingga akhirnya orang dari Sekte Gui pun melarikan diri. 竟然怎么我宣布，试炼终止。大意了，臭小子！ Kemudian Anying pun memberi perintah pada timnya untuk bertemu dengan orang-orang dari Istana Xuanwu dan juga lainnya. Dan itu untuk membicarakan cara mengatasi Sekte Gui. Sementara itu Nitian pun menjadi sangat lelah, dikarenakan setelah mengeluarkan tinju penghancurnya. Dan tiba-tiba saja Nitian pun tepar dan memejamkan matanya. 逆天， Di episode selanjutnya, kita pun diperlihatkan Yutong dari Sekte Darah memulai penyerangannya ke tim Sekte Lin Yun. Dan terjadilah pertarungan hebat di sana. Di sisi lain, Anying pun menerima sinyal dari Sekte Lin Yun bahwa Yutong dari Sekte Darah sudah menyerang. Dan apakah yang akan terjadi setelah hal itu? Pastinya kita akan bahas pada episode selanjutnya ya. 大家快撤！